mengambil sikap saat ini. Satu udah selesai. Shalom semuanya. Boleh Shalom. Selamat datang di ibadah Komisi Pemuda pada Minggu Prapaskah keempat pada hari ini. Mari awali ibadah kita dengan ucapan syukur atas kasih Tuhan kepada kita. Terlebih lagi mengucap syukur atas persekutuan Komisi Pemuda GKI Depok, karena melalui persekutuan ini kita bisa bersekutu dan memuji Tuhan bersama-sama. Dengan hati yang bersukacita, mari kita menyanyikan Satu di Dalam Rohku. Satu di dalam rohku, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu, berpaut jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasihmu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Baik, teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan telah menghimpun kami, Tuhan yang mengumpulkan kami, sehingga kami dapat bersekutu bersama dalam ibadah Pemuda GKI Depok. Tuhan berkatilah jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami yakin dan meyakini bahwa ibadah kami terjadi karena pertolongan dari Tuhan, yang adalah pencipta langit dan bumi. Maka biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong kami agar kami dapat beribadah dengan baik, dan sepulangnya dari ibadah ini pun kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, dalam menjalani persekutuan dengan sesama, sadarkah bahwa kita seringkali acuh terhadap satu dengan yang lain? Terkadang juga bukan rasa kekeluargaan yang kita bawa dalam persekutuan ini, melainkan perselisihan. Mari kita akui dan meminta tuntunan kepadanya, mengingat kesalahan dan dosa kita. Mari menyanyikan Ya Yesus Tolong. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku. Lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mengucap syukur atas persekutuan yang boleh Kau
tempat untuk setiap kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa tidak selalu kami memperlakukan persekutuan ini sebagai keluarga. Tidak selalu kami menghadirkan kasih dalam persekutuan ini. Ampuni kami ya Tuhan, dan bimbing kami supaya kami boleh lebih mengasihi dan menganggap sesama kami seperti keluarga ya Tuhan. Karena kami semua sama di hadapan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. First of the week kita pada ibadah pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayat yang 1 sampai ke 5 yang berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Teman-teman, tema ibadah kita pada hari ini yaitu keluarga Allah. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dan meminta pertolongan agar firman yang kita dengar nanti boleh hidup di dalam kita. Mari menyanyikan lagu Carilah Dulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman-Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Baik teman-teman yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami Allah untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami semua yang ada di ruangan ini dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang lemah terbatas ini, berikan hikmat untuk dapat berkata-kata, sehingga apa yang kamu sampaikan dapat sungguh dimengerti dan dipahami, dan menjadi kekuatan dan pegangan bagi para pemuda untuk dapat menjalani kehidupan mereka seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik teman-teman yang terkasih, selamat sore, senang bertemu dengan teman-teman sekalian. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2. Ya, saya share screen ya, sebentar. Ya, temanya keluarga Allah, teman-teman. Dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Ini adalah pembacaan Alkitab yang akan menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan bagi kita semua ya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kalau kita lihat judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya adalah Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Dalam dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya teman-teman, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan yang memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Mungkin saya baru kali ini ya ke Persekutuan Ibadah Pemuda GKI Depok ya. Jadi salam kenal, saya Hobert dari GKI Ceduk Raya ya. Dan teman-teman pada hari ini kita sedang berbicara mengenai keluarga Allah dan infonya sepanjang 1 bulan ini teman-teman sudah banyak berbicara mengenai keluarga ya. Jadi itu info yang saya dapatkan. Karena itu baiklah saya ingin memulai khotbah ini dengan mengajak teman-teman semua berpikir ya, apalagi teman-teman adalah pemuda ya, jadi tentu teman-teman punya banyak referensi mungkin, punya banyak pemikiran, termasuk juga mungkin 1 bulan ini teman-teman sudah belajar juga mengenai arti keluarga gitu ya. Nah yang mau saya tanyakan kepada teman-teman adalah menurut teman-teman keluarga Allah itu seperti apa sih gitu ya. Ini sebuah pertanyaan ya. Nah, teman-teman coba dijawab via chat aja kali ya, biar semuanya bisa menjawab ya. Saya penasaran aja sih. Kan 1 bulan sudah membahas mengenai keluarga gitu ya. Nah, kalau bicara keluarga Allah, menurut teman-teman keluarga Allah itu seperti apa sih? Gambaran dalam benak teman-teman ya. Kayak apa sih keluarga Allah itu? Ya, boleh dituliskan di chat teman-teman. Supaya saya juga bisa melihat ya, teman-teman pada hadir apa enggak gitu ya. Soalnya banyak yang close cam. Gitu. Oke. Teman-teman silakan tuliskan kira-kira keluarga Allah itu seperti apa ya? Keluarga yang harmonis ya. Oke, harmonis. Oke, nice. Terima kasih Glorious. Relasi dengan sesama dasari oleh kasih pada Allah. Thank you Peter, melibatkan Tuhan sebagai bagian dari keluarga. Oke. Keluarga yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mantap. Dasar kasih, mantap, siap. Ada lagi teman-teman yang mau berpandangan ya? Apalagi katanya sebulan ini udah menggumuli ya mengenai tema mengenai keluarga ya. Ada lagi yang mau berpendapat, berpandangan? Keluarga Allah itu seperti apa? Bayangannya itu kayak apa sih keluarga Allah gitu ya? Boleh dong di-sharingkan. Hanya 5? Oke, baik. Tidak apa-apa kalau hanya 5 yang mau berpendapat ya. Ya, teman-teman, keluarga Allah yang teman-teman sudah tuliskan ini adalah sebuah definisi yang menurut saya di banyak tempat ini kita inginkan ini terjadi begitu ya. Di banyak tempat kita inginkan agar hal-hal yang teman-teman tuliskan itu dapat terwujud ya. Semua orang ingin keluarga Allah itu adalah keluarga yang harmonis ya. Semua orang ingin ada relasi dengan keluarga Allah itu menjadi sebuah relasi dengan sesama yang dasari pada kasih kepada Allah gitu ya. Semua ingin keluarga Allah itu menjadi keluarga yang melibatkan Tuhan sebagai bagian dari keluarga gitu ya. Semua orang ingin keluarga Allah itu adalah keluarga yang bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Kalau semua juga ingin keluarga Allah itu didasari oleh kasih. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah definisi atau sebuah pemahaman atau apa yang dalam benak kita. Tentu teman-teman yang lain saya yakin juga punya pemahaman ya, punya pemahaman mengenai keluarga Allah dalam benak masing-masing. Tetapi teman-teman dari kehidupan jemaat Kristen
dari zaman dulu sampai sekarang, keluarga Allah itu sebetulnya adalah sebuah pergumulan yang tidak bisa berhenti didefinisikan dan tidak bisa berhenti digumuli. Begitu ya. Kenapa demikian? Karena faktanya dari jemaat Kristen mula-mula sampai di awal-awal kekristenan itu, yang namanya pergumulan mengenai menjadi sebuah keluarga Allah itu selalu muncul, teman-teman. Selalu ada. Bahkan mungkin bisa dikatakan cukup banyak surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, begitu misalnya ya, itu ditujukan kepada jemaat-jemaat yang memiliki pergumulan mengenai bagaimana mereka membentuk sebuah jemaat yang utuh dan satu. Ya, ada pergumulan mengenai perpecahan, ada pergumulan mengenai perbedaan pengajaran, ada pergumulan mengenai bagaimana bertingkah laku, menyikapi satu hal dengan hal lainnya yang membuat kemudian jemaat berbeda-beda gitu ya. Karena itu ketika kita melihat keluarga Allah dari sudut pandang Efesus 2 ini, teman-teman, yang tadi teman-teman lihat, kita sebenarnya sedang melihat sebuah pergumulan yang sedang dihadapi oleh gereja gitu ya di masa itu. Surat Efesus itu, teman-teman, kalau di dalam di dalam ilmu tafsir ya, atau dalam hermeneutik gitu ya, sering-sering sekali disebut sebagai surat Am. Karena surat yang dialamatkan kepada jemaat Efesus dengan sumber dikatakan penulisnya adalah Rasul Paulus ini, itu sebetulnya merupakan surat yang sangat mungkin berlaku tidak hanya bagi jemaat di Efesus, tetapi bagi jemaat-jemaat yang ada di berbagai tempat yang ada ketika itu. Kenapa? Karena rupanya pergumulan mengenai menjadi orang Kristen, menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi bagian dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, itu menjadi sebuah perdebatan yang cukup hangat gitu ya. Tidak hanya di antara kalangan jemaat, tetapi juga di antara kalangan para rasul, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau melihat surat-surat atau kisah-kisah para rasul begitu ya, teman-teman akan menemukan bahwa ada sedikit pergumulan, bukan sedikit tapi besar. Pergumulan besar mengenai siapa yang berhak diterima menjadi bagian dari keluarga Allah itu. Siapa yang harus dimasukkan atau siapa yang dapat dikatakan sebagai bagian dari keluarga Allah itu. Dan yang paling besar diantaranya adalah berbicara mengenai status orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya, status Yahudi dan non-Yahudi ini menjadi sangat penting karena ada perdebatan yang muncul ketika itu antara para rasul. Karena apa? Karena ketika itu, teman-teman, para rasul menggumuli. Ini kalau orang jadi Kristen, dia harus Yahudi dulu atau dia tidak harus jadi Yahudi. Dia harus convert dulu jadi Yahudi atau tidak harus jadi Yahudi. Mungkin bagi kita yang saat ini mendengarkan, masa begitu jadi masalah? Tapi kalau kita mau melihat di masa itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena Yesus Kristus mati sebagai seorang Yahudi. Ini salah satu hal yang salah satu hal yang menjadi titik poinnya nih. Yang menjadi titik poin perdebatan ini. Yesus itu mati sebagai seorang Yahudi. Sehingga Yesus yang ingin untuk mendobrak atau mereformasi gitu ya, apa yang disampaikan oleh pemuka agama Yahudi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dinyatakan bahwa para pengikutnya juga harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yesus juga, misalnya salah satu yang teman-teman saksikan di sini adalah mengenai sunat. Sunat lahiriah ya, dari ayat 11 itu sudah dikatakan, mereka yang menamakan dirinya sunat. Sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, itu adalah orang-orang yang Kristen yang berstatus Yahudi. Gitu ya, dan mereka mempermasalahkan orang-orang dari non-Yahudi. Jadi ada jemaat, ada orang-orang penduduk-penduduk yang percaya Kristus tetapi bukan orang Yahudi, yang berasal dari bangsa-bangsa lain gitu ya. Dan mereka mempermasalahkan mereka kalau mau masuk Kristen, mereka harus ikut adat istiadat Yahudi. Mereka harus disunat, mereka harus tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum Taurat yang sudah ditetapkan oleh orang-orang Yahudi. Salah satu perdebatannya di Roma misalnya mengenai memakan makanan daging persembahan berhala, itu juga permasalahan ya.
Jadi ini memang surat ini memang benar-benar menjadi surat yang ingin menjawab permasalahan yang ada di jemaat Kristen mula-mula ketika itu, yang sedang menggumuli konsep terkait keluarga Allah. Sehingga kalau teman-teman baca surat ini, teman-teman, dan teman-teman melihat situasi di sana, apa yang teman-teman tadi tuliskan, begitu ya, di chat itu menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks dan cukup rumit, yang mana harus diingatkan kepada orang-orang Kristen mengenai siapa mereka, mengenai apa status mereka, mengenai apa yang mereka lalui dan juga harus jalani sebagai pengikut Tuhan yang dipersatukan. Maka teman-teman, surat Efesus 2 ini akan mengajak kita untuk menggumuli konsep keluarga Allah ini, gitu ya, di masa kini. Karena apa? Karena pergumulan konsep keluarga Allah ini yang teman-teman dituliskan di chat itu menjadi sebuah pergumulan yang berlangsung dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kenapa begitu? Karena yang namanya pergumulan menjadikan sebuah persekutuan di keluarga Allah itu menjadi pergumulan tidak mudah. Nanti kita akan lihat bagaimana tidak mudahnya hal itu ya teman-teman. Tapi sebelumnya baiklah kita coba melihat dulu apa yang bisa kita pelajari dari surat Efesus ya bagi pembangunan keluarga Allah gitu ya. Secara khusus bagi teman-teman pemuda di GKI Depok gitu ya. Teman-teman pemuda yang ingin juga belajar mengenai hal ini, yang ingin juga membangun keluarga Allah di GKI Depok. Nah, ini yang akan kita coba sama-sama gumuli bersama melalui surat Efesus 2 ini, teman-teman. Nah, teman-teman, satu hal yang sangat dominan dari surat Efesus 2 ayat 11 sampai 22 ya, dan itu juga menjadi satu hal yang cukup dominan di masa itu gitu ya, yang mengenai dua golongan yang bersekutu itu adalah bagaimana semangat dari keluarga Allah itu betul didasari atas cinta kasih, tapi cinta kasih yang seperti apa? Cinta kasih yang mempersatukan. Cinta kasih yang mau untuk merangkul dan mempersatukan satu sama lain. Dan ini adalah semangatnya dari surat Efesus 2 ya. Dari awal surat Efesus 2 berusaha untuk merangkul dua golongan ini. Sehingga dalam surat Efesus 2 ini teman-teman akan menemukan bahwa surat ini ingin mengingatkan bahwa mereka yang dahulu bukan orang-orang Yahudi menurut daging, itu terjadi karena mereka tidak sunat secara lahiriah. Tetapi ketika mereka sudah berada dalam Kristus, mereka tidak lagi disebut bukan orang jauh lagi, tapi mereka juga sudah menjadi bagian dari yang dekat itu. Kenapa? Karena dikatakan di sana sudah ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak dan meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di ayat 13-14 dan di ayat 18-19 teman-teman bisa menemukan itu. Surat Efesus 2 ini sangat amat concern dengan namanya persatuan itu, teman-teman. Surat Efesus ini sangatlah amat menggumuli terkait persatuan dua golongan ini. Sehingga dua golongan ini tidak lagi menjadi dua golongan yang terpisah. Bahwa ada orang yang tidak disunat secara lahiriah maupun ada orang yang disunat secara lahiriah, keduanya sudah tidak lagi masalah. Gitu ya. Hukum-hukum Taurat, aturan-aturan hukum Taurat yang sangat spesifik itu bukan lagi menjadi pemisah. Tetapi yang menjadi pemersatu mereka adalah bagaimana baik mereka Yahudi maupun non-Yahudi itu dipersatukan dalam keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka di ayat 15 dikatakan dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia. Ini bukan berarti Tuhan Yesus menghilangkan ya hukum Taurat jadi nggak penting, bukan itu maksudnya. Tetapi apa yang hukum-hukum Taurat yang kemudian memisahkan, hukum Taurat yang kemudian membuat segala sesuatunya menjadi pemisah, masalah, itu kemudian dibatalkan gitu ya. Salah satu yang menjadi masalah besar mengenai sunat tadi itu, gitu teman-teman ya. Sehingga kedua golongan ini yang tetap memiliki ciri khas mereka yang berbeda,
memiliki semangat untuk kembali bersatu karena mereka punya nilai yang sama. Nilai apa itu? Keselamatan di dalam Allah. Karena itu kalau kita tanya pembangunan keluarga Allah itu harus dilandasi apa? Jelas kasih Kristus. Tapi kasih Kristus yang seperti apa? Kasih Kristus yang berusaha untuk terus-menerus berjuang untuk secara aktif mempersatukan satu sama lain. Gitu ya. Dan inilah teman-teman yang seharusnya menjadi semangat kita. Semangat perangkul sesama itu seharusnya menjadi semangat kita juga. Dan menjadi sangat penting sekali bagi gereja Tuhan di masa kini. Gitu ya, karena kita perlu untuk merangkul satu sama lain, perlu untuk terus memperhatikan, terus melihat, terus bergumul bersama, agar kita dapat menjadi sebuah persatuan terlepas dari apapun yang menjadi perbedaan di antara kita, gitu ya. Karena tentu kita memiliki berbagai macam perbedaan yang kita juga harus lihat, gitu ya. Karena itu pemuda secara khusus harus dapat terus bisa membangun semangat ini dalam kehidupan para pemuda di masa kini, gitu ya. Kalau pemuda GKI Depok itu mau menjadi keluarga Allah, maka semangatnya adalah mempersatukan bagaimana caranya pemuda-pemuda itu bisa tetap bersatu di masa-masa kini, terlepas dari berbagai kesibukan, terlepas dari berbagai pergumulan-pergumulan, gimana mereka bisa tetap bersatu, terhubung, terkoneksi satu sama lain, teman-teman. Bagaimana kita bisa seperti itu, gitu ya. Dulu sebuah merek handphone mengatakan, handphone yang terkenal ya, ini apa namanya, dia sudah tidak ada sekarang ya, Nokia ya, Nokia pernah bilang punya slogan connecting people gitu ya. Kenapa dia connecting people? Karena ketika itu Nokia itu menjadi handphone yang sangat amat luar biasa gitu ya, teman-teman. Entah pernah punya Nokia apa enggak gitu ya, yang pemuda-pemuda zaman sekarang ya. Karena Nokia itu hidup di tahun 2000-an tuh yang mungkin pada tahu ya. Saya pernah punya Nokia ya, zaman dulu handphone banyakan tuh Nokia, connecting people, benar-benar mengkoneksi semua orang. Orang bisa terhubung, bisa menelpon, bisa SMS dengan mudah karena dia punya handphone Nokia gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dengan Komisi Pemuda GKI Depok? Apakah Komisi Pemuda GKI Depok punya semangat itu seperti Nokia yang connecting people gitu ya? Apakah kita juga mengoneksi satu sama lain? Apakah kehadiran Komisi Pemuda, kehadiran pemuda yang mau menjadi keluarga Allah ini juga menjadi kehadiran yang menghubungkan satu pemuda dengan pemuda lainnya? Nah, ini menjadi tantangan teman-teman. Karena menjangkau mereka yang tidak terjangkau itu kadang menjadi satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan, gitu ya. Kesediaan menjangkau mereka tidak terjangkau, yang jarang beribadah, jarang bersekutu, itu kan juga menjadi salah satu tantangan bagi kita. Nah, kalau kita punya semangat mempersatukan, orang-orang yang jarang ibadah, jarang bersekutu, kita juga akan coba buat raih, gitu. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari keluarga Allah, mereka adalah bagian dari kita. Mereka bukan orang luar, mereka bukan orang jauh, mereka juga orang dekat, bagian dari kehidupan kita, bagian dari diri kita, gitu ya. Atau ketika timbul konflik di pemuda, gitu ya, apakah pemuda hadir untuk menjadi penengah, hadir untuk menjadi pendamai, atau justru saling pro dan kontra satu sama lain? Ini juga menjadi salah satu tantangan gereja Tuhan di masa kini. Kadang-kadang menghadapi tantangan ini dan nggak mudah, ya. Gereja menjadi pecah, si A dan si B, si C dan si D berkonflik, kemudian menciptakan kelompok-kelompoknya sendiri, seperti jemaat di Korintus, seperti jemaat di berbagai tempat gitu ya, yang juga melakukan hal itu. Itu pergumulan dari dulu, dan saat ini kalau kita mau menjadi keluarga Allah, kita harus punya semangat untuk mempersatukan itu, gitu teman-teman. Kita harus bisa menjadi penengah, pendamai, gitu ya. Kita tidak pro A pro B, tapi kita mau ada di tengah-tengah melihat dan kemudian mencoba untuk mendamaikan kedua kubu ini. Dan itu adalah semangat mempersatukan yang harus diperjuangkan oleh semua komunitas yang mau menjadi sebuah keluarga Allah, gitu ya. Nah, karena itu semangat mempersatukan ini teman-teman menjadi semangat yang penting. Semangat mempersatukan ini menjadi semangat yang luar biasa
harus kita perjuangkan. Dan ini tidak mudah, teman-teman, gitu ya. Dan semangat mempersatukan di sini juga tidak menghilangkan perbedaan, teman-teman ya. Jadi semangat di mempersatukan ini bukan berarti dipersatukan kemudian kita harus seragam semua, tidak. Semangat persatukan ini juga mau menghargai keunikan. Karena masing-masing pemuda tentu punya keunikan pergumulan, keunikan masalah, keunikan minat, keunikan hobi dan lain sebagainya ya gitu ya. Dan kita harus coba buat hadir juga di sana. Kita juga harus coba buat merangkul mereka-mereka juga gitu ya. Gimana orang-orang yang punya keunikan, yang punya perbedaan itu bisa tetap menjalani kehidupannya gitu ya di dalam komunitas itu dengan kekuatan dari perbedaannya itu gitu ya. Orang Yahudi dan non-Yahudi di surat Efesus ini tidaklah disamakan. Mereka tetap dua bangsa yang berbeda. Satu memang lahir sebagai bangsa Yahudi, satu tidak lahir sebagai bangsa Yahudi. Tidak ada yang perlu disamakan. Gitu ya. Kesamaan mereka adalah mereka punya nilai-nilai kerajaan Allah itu, nilai-nilai bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan itu yang mempersatukan mereka. Jadi tidak perlu disamaratakan. Semuanya punya perbedaan. Tapi kemudian menjadi PR lagi berikutnya gitu ya. Karena dengan tidak menghilangkan perbedaan, kita harus merangkul perbedaan gitu ya. Gimana kita bisa mengetahui bagaimana pergumulan-pergumulan atau keunikan-keunikan, kekuatan-kekuatan gitu ya dari orang-orang yang ada di Komisi Pemuda ini, dan kita bisa mempersatukannya. Kalau kita bisa mempersatukannya, yakinlah akan menjadi satu hal yang indah gitu ya. Di GKI sekarang kita punya sebuah konsep pembangunan jemaat appreciative inquiry, di mana konsep ini adalah konsep yang memberikan apresiasi kepada siapa? Kepada masing-masing anggota jemaat yang memang memiliki kelebihan-kelebihan yang unik gitu ya, dan tidak perlu dihilangkan tapi dijadikan kekuatan. Nah, di Komisi Pemuda nih orangnya pasti banyak banget. Dan mungkin lebih spesifik lagi daripada komisi remaja. Kalau remaja masih SMA, kebanyakan misalnya, pemuda udah mulai lebih khusus nih. Ada yang kuliah di bidang ekonomi, ada yang kuliah di bidang TI, ada yang kuliah di bidang psikologi. Nah, kalau teman-teman bisa meraih atau mendapatkan dan juga merangkul perbedaan-perbedaan itu, maka Komisi Pemuda akan menjadi keluarga Allah yang sangat berwarna, yang sangat indah warnanya gitu ya. Jadi bisa membayangkan kalau kita dalam keluarga gitu ya, contoh kecil aja di masa pandemi ini, bagaimana saya kemarin mimpin lansia di GKI Bintaro tuh saya cukup terharu gitu ya melihat ada lansia yang dibantu oleh cucunya gitu ya, dan itu lansia itu nggak ngerti gimana cara mengaktifkan mengaktifkan kamera dan mematikan mute mic gitu ya, tapi cucunya bantuin karena cucunya ngerti caranya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan keluarga yang seperti itu menjadi keluarga yang saling mendukung gitu ya. Perbedaan itu bukan menjadi masalah tetapi kemudian menjadi sesuatu yang menguatkan gitu ya. Nah, karena itu bagaimana kemudian pemuda-pemudi GKI Depok ini juga bisa membangun keluarga Allah yang mau merangkul, mengapresiasi perbedaan-perbedaan di dalamnya gitu ya. Termasuk juga mungkin tidak hanya perbedaan minat, bakat dan lain-lain, tapi juga mungkin bagaimana juga kita bisa melihat bahwa masing-masing pemuda juga punya perbedaan terkait dengan pergumulan-pergumulan mereka gitu ya. Yang satu sama lain juga mungkin bisa saling mendukung gitu ya melalui kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan. Nah, jadi kembali lagi teman-teman bahwa itulah pembangunan keluarga Allah ya. Pembangunan keluarga Allah itu selalu dilandaskan pada semangat mempersatukan. Mempersatukan itu yang merangkul, mempersatukan itu yang nggak perlu menghilangkan perbedaan. Ini adalah dua hal yang kadang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Gitu ya. Kenapa? Ya nggak tahu ya, macam-macam. Teman-teman bisa menilai sendiri, komisi teman-teman ya, komisi pemuda teman-teman. Kalau saya boleh menilai dari dari komisi pemuda remaja yang saya dampingi maupun juga dari berbagai pergumulan komisi pemuda remaja di masa-masa pandemi ini, ada banyak sekali hal yang membuat kita tidak bisa maksimal membangun keluarga Allah. Pertama, kesibukan,
Karena kita semua sibuk dengan pekerjaan kuliah kita. Kedua, ya merasa ya persekutuan ini cuma persekutuan gitu ya. Bukan bagian dari kelompok saya, sehingga ya udah WhatsApp grup pemuda sepi aja gitu ya. WhatsApp grup pemuda yang nggak ada yang ngisi tiap hari, ya udah cuman ada buat informasi. Jadi ya udah kayak sepi aja begitu ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Atau karena rasa malas gitu ya, sudah bosan dengan persekutuan online misalnya gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Atau mungkin karena konflik. Itu juga bisa timbul ya, bisa terjadi. Dan ini teman-teman yang nilai-nilai yang perlu kita harus perjuangkan, tantangan-tantangan yang harus kita terobos, tantangan-tantangan yang harus terus kita atasi agar kita bisa membangun keluarga Allah. Karena memang semangat mempersatukan itu bukan semangat yang mudah, semangat merangkul, apalagi melekatkan perbedaan-perbedaan itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Dan bagaimana kita bisa melihat mereka di sekitar kita juga sebagai saudara kita ya, bukan sebagai teman kita. Orang-orang kalau ditanya, itu siapa? Itu teman gua dari Komisi Pemuda GKI Depok. Jarang ada orang yang berkata, itu saudara gua dari Komisi Pemuda GKI Depok. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena tidak terbangun. Nggak terbangun apa ya, rasa memilikinya, nggak terbangun rasa nggak terkoneksi dengan Komisi Pemuda GKI Depok, hanya datang pada saat ibadah, hanya datang pada saat persekutuan. Ya, kalau online mungkin datang pun tutup kamera gitu ya, karena merasa ya udah yang penting gue udah hadir gitu ya. Ya mungkin karena itu gitu ya, dan itu tantangan teman-teman yang harus kita perjuangkan gitu. Nah, saya akan menutup khotbah saya dengan mengatakan seperti teman-teman. Paus Fransiskus itu pernah mengatakan dalam khotbahnya di Roma, dia mengatakan bahwa gereja itu adalah rumahmu. Kamu selalu disambut di situ. Nah, pertanyaannya bagi kita, sudahkah gereja menjadi rumah kita? Gitu ya. Sudahkah gereja menjadi tempat di mana kita merasa disambut di situ? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita punya semangat mempersatukan, teman-teman, kita punya semangat merangkul, kita punya semangat untuk membangun persekutuan ini dan tidak menghilangkan perbedaan, gereja akan menjadi sebuah rumah yang semua orang yang datang tuh merasa disambut, merasa diterima, gitu ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang luar biasa bagi semua gereja di seluruh dunia, gitu ya. Dan hospitality ministry itu salah satu kuncinya sebenarnya. Teman-teman bisa mempelajari itu, bagaimana keramah tamahan, cinta kasih di pemuda itu bisa dibangun, dan itu harus kita terus perjuangkan dalam kehidupan persekutuan kita. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan saya masih ada waktu sedikit mungkin ya, tidak banyak. Dengan waktu yang sedikit ini, saya mau mengajak teman-teman untuk mengambil waktu, ya teman-teman, untuk menuliskan melalui Mentimeter. Teman-teman pernah pakai Mentimeter kan ya? Itu mudah sekali sebenarnya, tidak susah. Teman-teman tinggal tuliskan saja di Mentimeter berdasarkan pertanyaan berikut ini ya. Sebentar, saya bagikan ke teman-teman ya. Oke, saya akan tampilkan Mentimeternya juga bagi teman-teman. Ini mudah sekali pertanyaannya. Tidak susah, tapi juga menjadi komitmen bagi kita. Gitu ya. Saya sudah post di chat. Teman-teman silakan klik. Dan teman-teman silakan jawab. Itu menjadi salah bagian dari komitmen kita bersama, ya. Bagi pemuda GKI Depok. Kalau kita mau membangun keluarga Allah, kita harus memperjuangkannya. Pertanyaannya apa yang teman-teman perjuangkan? Dengan tadi yang teman-teman sudah dapatkan dari khotbah. Saya akan tayangkan Mentimeternya. Biasanya nanti ada kelihatan nih yang sudah menjawab gitu ya. Oke. Iya. Belum ada yang jawab ya, jadi belum bisa ini ya, sebentar. Oke, saya tayangkan ya teman-teman ya. Oke, tidak perlu dituliskan namanya siapa, karena ini sangat anonim, Mentimeter. Saya sengaja menggunakannya, tapi ini menjadi komitmen teman-teman sendiri, dan mungkin para pengurus pemuda bisa melihat komitmen teman-teman ini. Gitu ya.
Dan mungkin bisa dikuatkan gitu ya, mungkin bisa dibagikan. Wah, terima kasih sudah ada 4 orang yang menjawab. Teman-teman kita ada 23 orang tuh minus beberapa ya, kayak saya dan Pak Troy kan ini ya. Ya, berarti ada 21 ya harusnya yang menjawab. Oke, silakan teman-teman. Komitmen teman-teman pribadi tidak perlu yang susah-susah, lakukan dari hal-hal sederhana sehingga Komisi Pemuda GKI Depok bisa menjadi keluarga. Semua orang bisa merasa disambut. Orang bisa merasakan ini rumah. Orang bisa merasakan saya mendapatkan rangkulan kasih Tuhan di sini. Saya tidak ditinggalkan, tapi saya ada bersama-sama dengan saudara-saudari saya. Siap, thank you ya. Menyapa orang dengan ramah, mengenal lebih banyak orang. Wah, mantap ya. Ikut melayani, merangkul teman-teman untuk ambil bagian. Oke, ini penting ya. Semoga jadinya bisa makin banyak nih ambil bagian dalam pelayanan ya. Coba di list ya, misalnya siapa aja nih yang belum pernah ikut pelayanan. Coba didekati, di approach gitu ya. Mungkin karena sibuk, belum bisa pelayanan, tapi tetap dirangkul ya. Merangkul teman-teman yang baru datang, ya ini penting banget. Teman-teman. Dan ini teman-teman saya belajar dari satu gereja nih ya, merangkul teman-teman baru yang datang ini ya. Di mana di gereja itu orang yang baru datang tuh benar-benar disambutnya luar biasa teman-teman, ditemani sampai duduknya benar-benar temani gitu, dia nggak ngerasa sendirian. Nih kalau ada orang baru pertama kali datang ke gereja itu benar-benar ditemenin, benar-benar ditanyain gimana kabarnya, apa kabar gitu ya, tinggal di mana, kenapa bergereja di sini, demikian seterusnya. Wah ini kalau bisa dilakukan, ini jadi hospitality ministry nih. Ini teman-teman nanti kita bisa belajar juga satu ketika nanti hospitality ministry. Itu akan luar biasa banget dampaknya. Orang kan bisa merasa diterima gitu ya. Mengenal lebih banyak orang tuh bagus banget ya. Jadi lebih melihat lagi, menyapa lagi gitu ya, ikut kompak secara rutin ya, menyebarkan sukacita. Nah, ini gimana caranya? Melalui WhatsApp group? Ini tantangan ya. Kadang-kadang pemuda GKI Depok punya WhatsApp group nggak ya? Atau punya Line atau apa gitu? Kalau punya ya berarti bisa ada WhatsApp grup, Pak. Ada ya, oke. Ada. Itu bisa diisi tuh tiap hari ya. Nyebarin sukacita ya, tapi jangan berita-berita hoax ya. Cukup sukacita-sukacita aja ya, bagi era media sosial ya. Banyak yang bisa kita pakai. Melayani dengan tidak membedakan sara. Wah, ini penting banget nih. Bagus banget. Kenal dan ramah kepada teman-teman di Kompa. Oke, melayani sesuai talenta. Ya, itu penting banget. Nanti boleh diinformasikan apa yang menjadi talentanya, apa yang menjadi minatnya, supaya bisa dirangkul ya oleh teman-teman pengurus gitu ya. Ambil bagian dalam pelayanan, motivasi teman-teman, mengenal ya ini penting banget, meningkatkan kepekaan, ya itu bagus banget. Ikut kompak rutin. Nice. Thank you. Ini bagus banget. Udah 15 orang yang menjawab. Kurang 6 orang lagi. 6 orang lagi. 6 orang lagi yang menjawab. Atau berapa orang lagi yang belum menjawab nih? Ya, kayaknya ada 21 sih kalau saya hitung-hitung ya. 15 orang yang menjawab dan ini sudah ada komitmennya ya. Dan menurut saya nih teman-teman bisa lihat sendiri ya komitmen teman-teman ya. Ini bukan sekedar, saya harap saya berdoa ini tidak hanya sekedar dituliskan di Mentimeter, tapi benar-benar dilakukan di dalam perjuangan kita membangun keluarga Allah di keluarga pemuda GKI Depok. Oke, saya rasa ini akan berhenti di 15. Jadi teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti Mentimeternya. Nanti saya akan bagikan Mentimeternya kepada pengurus. Silakan pengurus. Nanti mungkin bisa follow up. Ini paling nggak dari 23 orang ya di tempat ini, mereka komitmennya seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat membangun persekutuan sebagai keluarga Allah. Itu tadi yang menjadi komitmen teman-teman. Saya berharap sekali lagi bisa dilakukan. Semangat merangkul sesama dan juga semangat juga untuk membangun persekutuan ini dalam perbedaan. Dan jadikan perbedaan itu bukan sebagai pertentangan, tapi sebagai satu hal yang indah, mana kita bisa saling mendukung sebagai sebuah keluarga. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Amin.
Aku persilakan teman-teman untuk mengambil sikap saat. Baiklah, mari kita bersama-sama dengan umat segala abad, di segala tempat, baik masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, bersama-sama mengucapkan iman pengakuan kita seturut dengan iman pengakuan Rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup. Baik teman-teman, marilah kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita ya. Dan nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami dari tempat kita masing-masing. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk boleh menggumuli konsep mengenai bagaimana kami menjadi sebuah keluarga Allah. Ini bukan konsep yang mudah Tuhan. Seringkali orang dapat mudah mengucapkannya, tetapi untuk bisa mewujudkannya, itu bukanlah hal yang mudah. Karena kami diminta untuk dapat mempersatukan dengan merangkul sesama kami, dengan tidak membeda-bedakan, dan juga dapat merangkul perbedaan itu menjadi satu hal yang indah. Sebagaimana Tuhan mengharapkan jemaat Tuhan menjadi satu kesatuan. Maka ya Bapa, tolonglah para pemuda di GKI Depok agar dapat membangun semangat ini dalam kehidupan mereka, khususnya dalam persekutuan mereka sebagai bagian dari keluarga pemuda GKI Depok. Kami sungguh serahkan perjuangan kami ini, dimanapun kami berada, tolonglah kami untuk bisa memiliki semangat ini dengan melihat pengikut Tuhan, siapapun kami, sebagai bagian dari keluarga Allah yang telah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi GKI Depok, dan juga Komisi Pemuda. Tuhan berkatilah GKI Depok dalam program-program pelayanan di masa pandemi ini. Berikan hikmat bagi para majelis jemaat untuk bisa menentukan program-program yang terbaik di tengah masa pandemi. Dan Komisi Pemuda secara khusus juga diberikan hikmat untuk dalam menentukan pelayanan-pelayanan terbaik di dalam upaya untuk membangun persekutuan yang bertumbuh di hadapan Tuhan. So kami serahkan GKI Depok dan para pemuda dalam Komisi Pemuda sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa negara kami di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung dan berbagai krisis maupun juga berbagai kondisi yang terjadi. Tuhan yang berikan hikmat dari pemerintah kami untuk bisa mengatasi berbagai kondisi ini. Dan tolonglah kami sebagai bagian dari bangsa negara ini, gereja Tuhan, untuk dapat juga berpartisipasi secara aktif dalam membangun bangsa dan negara kami ini. Kami sungguh berharap dan berdoa kiranya bangsa kami dapat melewati berbagai krisis yang sedang berlangsung saat ini. Kami juga berdoa bagi Kota Depok, kota di mana GKI Depok berada, biar Tuhan berkati pemerintah, wali kota, dan juga segenap jajarannya, dan juga seluruh orang yang terlibat di dalam pembangunan GKI Depok ini. Biarlah pembangunan Kota Depok ini, maksud hamba ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati agar mereka dapat bekerja dengan baik untuk rakyat, dan juga Tuhan berkati agar GKI Depok juga dapat menjadi bagian untuk bisa menyejahterakan Kota Depok di mana GKI Depok juga berada. Kami sungguh serahkan perjuangan dari Kota Depok ini ke dalam tangan Tuhan, berbagai pergumulan dan permasalahannya, Tuhan yang tolong bantu untuk mereka dapat menyelesaikannya, para pemerintah kota maupun setiap kami warga GKI, warga Kota Depok. Kami juga berdoa bagi COVID-19 yang saat ini sedang diperjuangkan, dan kalau
grafiknya sedang menurun, kami bersyukur itu adalah karena berkat Tuhan. Tapi biarlah Tuhan tolong agar kami tidak gegabah dan tetap waspada untuk dapat menjalani prokes dengan baik, dan pemerintah kami dapat menangani kondisi ini juga dengan baik, dan kami semua dapat bekerja bersama mengatasi kondisi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi pendamping hidup dan persiapan pernikahan anggota Komisi Pemuda. Tuhan berkati bagi setiap anggota Komisi Pemuda yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Tuhan berkati agar persiapan pernikahan boleh berjalan dengan baik. Mereka dapat dipersiapkan untuk mantap memasuki kehidupan pernikahan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga pemuda, orang tua, saudara, mungkin juga yang baru menjalani rumah tangga, proses persiapan untuk memiliki buah hati. Tuhan kiranya menolong, memberkati setiap keluarga dengan berbagai pergumulan mereka, agar mereka dapat terus berpegang hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kami dapat saling mendukung dalam berbagai pergumulan kami, dan juga dalam berbagai pergumulan keluarga kami, kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan. Kami juga berdoa bagi kuliah, bagi tugas dan skripsi, bagi pekerjaan, bagi juga yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang berkati agar kuliah, yang sedang menjalani kuliah dapat menjalani dengan baik, tugas-tugas dapat dikerjakan dengan baik, skripsi juga dapat dikerjakan dengan baik. Setiap apa yang dikerjakan dapat menolong untuk bisa mendapatkan ilmu yang terbaik dan juga mendapatkan apa yang dicita-citakan atau apa yang sedang ingin dibangun untuk masa depan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga yang sedang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, baik yang bekerja di rumah, di kantor, Tuhan juga jaga dan pelihara dan berkati. Juga yang sedang mencari kerja, Tuhan yang berikan jalan keluar, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik, seturut dengan apa yang mereka bisa dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemuda yang berulang tahun, bagi Rafael, bagi Xavier, bagi Maria. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun, agar dalam pertambahan 1 tahun usia ini mereka boleh senantiasa bersyukur, bertumbuh, dan juga dapat terus menjalani kehidupan ini di dalam pimpinan Tuhan, dan juga diingatkan untuk terus menjadi berkat bagi sama mereka. Pada akhirnya, Bapa, inilah doa kami. Tentu masih banyak hal yang kami mohonkan daripada-Mu, tapi kami percaya Tuhan akan melihat dan menjawab seluruh doa kami, karena kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, persembahan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sembari mengumpulkan persembahan dengan memindai QR Code yang tertera pada layar, mari menaikkan lagu persembahan yang diambil dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana ke bawah. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan
Mari kita bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur ya Tuhan karena kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah pada hari ini, dan juga kami baru saja mengumpulkan persembahannya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang boleh Kau berikan pada kami, dan juga kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh berguna bagi sesama kami dan juga kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari berkomitmen untuk membangun persekutuan kita dengan dilandasi oleh semangat mempersatukan. Mari terus menghadirkan rasa kekeluargaan dan hidup saling mengasihi satu sama lain, serta menghadirkan Allah di dalam persekutuan kita. Karena kita semua adalah satu di dalam Dia yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari menyanyikan lagu Di Dalam Kristus Bertemu. Teman-teman sekalian, marilah kita kembali dalam kehidupan kita. Kita terus semangat membangun persekutuan yang persatukan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita menciptakan persekutuan yang berelasi sebagai keluarga, dan persekutuan yang tak pernah putus dalam keadaan apapun. Maka pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, kini dan sampai selamanya. Amin. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh, dan selanjutnya aku serahkan kepada Karuni. Oke, Shalom, selamat hari Minggu, teman-teman terkasih dari Komisi Pemuda GKI Depok. Bersyukur bahwa pada hari ini kita kembali mengadakan satu kali ibadah untuk ibadah Komisi Pemuda GKI Depok, dan ini adalah ibadah penutup dari bulan Maret 2022 di Pemuda GKI Depok. Dan pada kesempatan kali ini, Ruli akan menyampaikan beberapa pengumuman, beberapa imbauan, serta apresiasi pelayan. Yang pertama, Ruli mewakili teman-teman pengurus dari Komisi Pemuda GKI Depok, majelis, beserta umat terkasih yang ada di GKI Depok, mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Pak Pendeta Hobert Fideman Ospara dari GKI Ciledug. Terima kasih Pak buat firman-Nya yang begitu
informatif, yang begitu mengedukasi kita, yang begitu menguatkan kita, dan kami sangat-sangat mengapresiasi Pak Hobart dalam pelayanan kali ini. Kiranya teman-teman sekalian boleh mendapatkan hal yang baik gitu ya. Firman Tuhan nggak berhenti di sini aja. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hobart tetap bergema nih di dalam hati teman-teman, tetap tersimpan di dalam memori teman-teman, dan harapan kita semua boleh diaplikasikan ya Pak Hobart ya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terutama tadi kalau di akhir Pak Hobart sudah ada mentimeter gitu ya tentang apa sih yang pengen kamu lakukan gitu loh ke depannya, your future things with keluarga Allah ini. So, sekali lagi terima kasih Pak Hobart. Kami doakan yang terbaik untuk pelayananmu di GKI Ciledug, entah itu di keluarga gitu ya, ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat hari lepas hari. Kiranya Tuhan yang boleh tetap memberkati dan memakai Pak Hobart. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati teman-teman juga. Terima kasih Pak Hobart. Thank you Pak. Teman-teman sekalian boleh give reactions love untuk Pak Hobart pada kesempatan sore hari ini, so she can feel the love in the air, sebagai wujud terima kasih dan kasih sayang kita dari Komisi Pemuda GKI Depok. Alright, thank you everybody. Next slide, what do we have? Nah, kalau Pak Hobart dari sisi teologi ya, nah ini dia pelayan yang bertugas yang mengambil bagian untuk ibadah pada hari ini. Rul mengucapkan terima kasih atas kesempatan teman-teman yang mau meluangkan waktu untuk tetap mau melayani dalam ibadah Komisi Pemuda GKI Depok, yaitu ada MC-nya Evita, song leader-nya Nola, pianisnya ada Marcella, usher-nya Joanna, Olin sebagai host, dan Nina sebagai operator. Dari mewakili teman-teman Komisi Pemuda GKI Depok mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang selalu memberkati kalian. Pokoknya tetap semangat dalam pelayanan dan sampai bertemu di pelayanan-pelayanan selanjutnya ya guys. Jangan surut semangatnya. Nah, sama juga teman-teman, kita kasih reaction love dong buat teman-teman pelayan kita hari ini. So they also can feel the love in the air. Alright, mantulitin. Nah, also Ruli dapat info dari teman-teman pengurus, tampaknya ada umat baru dari Komisi Pemuda GKI Depok. Kita dapat sahabat baru gitu ya, yang bakal menemani Komisi Pemuda GKI Depok juga gitu, dan dia baru gabung this week, baru minggu ini. So kita boleh sambut teman kita yang satu ini, ada Erwin. Halo Erwin, selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Erwin. Erwin lagi berhalangan menyalakan video kamera atau bagaimana? Iya, kalau lagi nggak berhalangan, kan kita pengen lihat di wajahnya Erwin kayak mana sih kan? Halo. Nah, halo Erwin. Lagi pakai masker, tandanya lagi di luar guys, kemungkinan ya kan? Dipin Ruli, dipin. Iya, oke. Nah, itu dia sudah dipin. Thank you Om Troy, sudah dibantu remind. Mantul. Selamat hari Minggu Erwin. Selamat hari Minggu juga Pak Pendeta. Nah, tuh Pak Pendeta selamat hari Minggu katanya Pak. Selamat hari Minggu Erwin. Halo. Iya, Erwin selamat bergabung di Komisi Pemuda GKI Depok. Gimana Erwin dengan perdananya kamu masuk di Komisi Pemuda GKI Depok? Apa perasaan kamu? Terus apakah apa dari firman hari ini yang boleh disampaikan oleh Pak Pendeta? Ada nggak yang boleh kamu sharing? Ya, yang pertama-tama dulu terima kasih telah bisa mengundang saya dan telah menerima saya sebagai salah satu bagian dari Komisi Pemuda GKI Depok, khususnya untuk bagian pengurus, Kak Gloris, Kak Rizka, terima kasih banyak sudah seperti saya, khususnya menjadi bagian salah satu pemuda dari Depok. Nah, terima kasih juga untuk Pak Pendeta ya yang sangat-sangat memberikan hal dan ilmu baru ya hari ini, terutama Wah, tampaknya macet. Bukan di Ruli saja kan? Bukan ya, oke. Peter sudah ada. Oke, ya.
Silakan Erwin, tadi sempat macet, freezing. Gimana? Terakhir di Pak Pendeta Hobart, kenapa nih sama Pak Pendeta? Oke, Ada sorry apa ya, nih? mungkin jaringannya agak lebih kurang bagus ya, sorry. Iya, silakan, nggak apa-apa. Ya, untuk Pak Pendeta juga terima kasih banyak ya telah menambahkan ilmu yang baru ya, istilahnya telah memberikan pengalaman yaitu tanpa membeda-bedakan satu sama lain, baik itu dari segi agama maupun dari segi ras dan golongan ya. Otomatis saya di sini juga sangat merasakan aku bukan bagian dari gereja GKI baru masuk tapi langsung diterima dan langsung dilayani dengan baik oleh oleh ketua pemuda dan humas-humasnya. Oh, terima kasih. Itu aja sih. Oke, terima kasih Ruli, juga. tolong dikasih tahu, diizinkan untuk nyari jodoh kok gitu. Waduh, itu boleh. Itu deretan opsi yang tersedia ya Erwin, tapi tetap opsi nomor satunya adalah melayani. Karena I heard kayaknya Erwin mau melayani teman-teman acara nih. Mungkin teman-teman acara udah bisa noting. Mantap, mau luar jadi biasa. musisi, mau jadi pemusik untuk ibadah-ibadah selanjutnya mungkin kita bisa jadwalkan kayak gitu. Amin. And anyway, Erwin, saat luang boleh nih kalau belum isi bit.doc/kompagkid untuk database kami gitu ya. Jadi kita bisa tahu biodatanya Erwin supaya kita bisa tahu informasinya lebih lanjut. Baik, sudah diisi. Mantul, mantap benar. Thank you loh Ibunda Rizka untuk bantuannya dan teman-teman humas sudah membantu Erwin boleh bergabung sama dengan kita. Nah, anyway, supaya kita menyambutnya lebih hangat lagi, lebih pemuda lagi gitu ya, kita mau nyanyikan sebuah lagu, It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Lord, love you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you, Erwin. Thank you, Erwin. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Minggu depan kita ada ibadah. Dan sampai bertemu di pelayanan selanjutnya, Erwin. Ya, pasti amin. Terima kasih. Boleh teman-teman kasih love juga buat Erwin. So, he also can feel the love buat dari teman-teman menyambut kehangatan ini. Alright, next. We have a lot of people. Ada 3 people dari Komisi Pemuda GKI Depok yang bertambah usia 1 tahun lagi, mendapatkan berkat 1 tahun lagi. Ada Pierre, ada Rafael, dan ada Maria. Correct me if I'm wrong, I think ada Rafael di sini. Apakah ada El? Hai El, shalom, selamat hari Minggu. Sebenarnya dari sekarang. Halo. Hai El. Kamera kebuka kah? Iya, kebuka dong, kelihatan. Okay. Udah wajahnya, terlihat, mantap. I think Maria sama Xavier, correct me, nggak ada ya guys? Lagi berhalangan hadir? Oke. Berarti kalau tidak ada, berarti Anda boleh mewakili teman-teman Anda. Oh, salah. Tidak. Rafael, di usia yang baru, asik usia baru, dan usia bertambah tua gitu. Pertanyaan sebut template. Aja angkanya. Waduh. Masalah kok. Masih muda. Pertanyaan template yang sering disampaikan, but I hope ini boleh menjadi komitmen dan harapan dan kita aminkan bersama gitu ya untuk seorang Rafael. Apa sih yang kamu harapkan di tahun ini? Gue, Rafael tuh pengen begini loh, Li, kayak gitu harapannya. Tahun ini ya thank you Rol. Sebelumnya tahun ini mungkin yang pertama adalah menyelesaikan studi dulu ya. Terutama dengan mengejar sidang nanti Juni nanti, selesaikan studi, terus ya setelah itu ya mulai menjadi lebih mandiri lah setelah selesai studi, bisa cari kerja sendiri dan bisa cari penghasilan dan juga bisa berkarya dalam pekerjaan. Sebenarnya itu sih yang pertama. Terus yang kedua harapannya adalah pelayanan di gereja bisa semakin baik lagi, terutama pelayanan di multimedia.
supaya aku sebagai tim multimedia juga bisa melayani GKI Depok dengan lebih baik lagi dan bisa bikin banyak jemaat lagi merasakan kasih Tuhan. Lalu juga pelayanan di Komisi Pemuda, meskipun kadang aku udah mulai susah nih melayani pemuda, cuma tetap rindu untuk melayani teman-teman semua di pemuda supaya dapat terus sama-sama lebih perhatian. Itu aja sih Rul mungkin tahun ini. Alright, kita aminkan ya teman-teman, boleh terjadi dalam kehidupan Rafael di usia terbarunya ini. Amin tuh kata Peter. Masa Peter doang nih ngaminin? Mana? Sama Peter sama Ruli doang yang ngaminin. Nah, Johannes sudah muncul. Alright, teman-teman, kita juga mau nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun buat Rafael. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Thank you guys. Alright. Selamat ulang tahun sekali lagi, El. Teman-teman boleh dong kasih reaction yang party yang itu loh, yang paling kanan sebelah lo, pasti tahu deh yang ini. Nah, itu dia kan. Kasih dong buat Rafael. Alright, mantap. Thank you teman-teman, thank you El. Thank you Rul, thank you teman-teman. Oke. What do we have next? Alright. Minggu depan kita akan masuk di bulan April. Minggu depan itu minggu perdana, minggu pertama, dan kita akan kembali sesuai dengan janji pengurus yang sempat tertunda waktu itu ya, karena kita ada varian corona baru yang masuk, tapi we'll start it with new breath, new spirit gitu ya di bulan April ini. Di minggu pertama April live streaming gitu ya modelnya, walaupun masih dari rumah, but you can expect di minggu keduanya kita akan ada offline ibadahnya, onsite, but kita akan informasi itu di minggu depan. Cuman ini Ruli heads up buat teman-teman. Yang paling terdekat di minggu pertama dari April, kita akan bahas tentang rangkaian karakteristik seorang Yesus, pribadi Yesus. Pertama kita akan buka dari Yesus sebagai ayah, sosok bapak, sosok panutan sebagai ayah gitu ya, yang akan dilayani oleh Pendeta Nathaniel Saleki dari GKI Taman Cibunut. Masih sama jam 4 sore dan ini via Zoom. So, we'll see teman-teman di minggu depan, dan kalau misalkan perlu informasi segala macam, jangan lupa follow Instagram Kompas GKI Depok, Instagram paling kece untuk Kompas GKI Indonesia. Thank you. Gue promosiin tuh Humas. Next slide. Oke, kita mau foto bersama. Who's responsible untuk take some picture? Ada siapa? Nanti pandunya dari aku. Aku. Oh, ada Olin. Oke. Karena tradisi seperti yang saya sudah lakukan mungkin dari 2 minggu yang lalu ya, kalau foto bareng sama saya, fotonya 5 kali. Oke, teman-teman ya. Jadi tolong ikuti, ada kacang panjang gitu, diikutin aja ya. Nanti cheese buncis diikutin supaya nanti euforianya, ekspresinya berubah-ubah. Olin siap 5 kali take picture ya, Lin? Ditolong ke. Oke. Sabar. Siap, oke. Please say when you're ready. Ready, Lin? Taruh. Oke. Oke, udah siap? Ini 1 halaman ya, guys. Ya, oke. Ini ntar muncul, guys, di Instagramnya Kompa, oke? Iya, foto yang pertama. Kacang panjang ya. Kacang panjang. Ya. Oke. Buncis. Halo, guys. Oh, tunggu dulu, kata Olin. Sebentar. Prosesnya save. Buncis biar I ya. Yes, yuk.
Cheese Berdua. bun. Cheese bun. Cheese. Oke. Sapo tahu. Sapo tahu Aduh. ya. Siap-siap. Lagi yuk. Sapo tahu. Oke. Dua lagi. Wow. Tunggu, Banyak dua ya. lagi. Sayur lodeh. Aduh. Oh, belum. Biar Dah, gua dah, kasih dah, dah. banyak. Sayur lodeh. Dan Yang terakhir apa ya kalau yang biasa aja bisa nggak senyum? Biar banyak nih fotonya nih. Ntar kalau mau Foto yang normal gitu. untuk ulang tahun gitu kan, dari sini aja kita ambil nih. Oreo ya terakhir ya teman-teman ya. Oreo ya. Oke. Terima kasih loh untuk antusias menjadi Indonesia Snack Talk model ya. Untuk AIUEO-nya banyak sekali posenya. Oke, teman-teman. Thank you guys. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah Komisi Pemuda minggu depan. God bless you all. Bye-bye. Buat teman-teman pelayan, kita masuk ke breakout untuk evaluasi sejenak ya.